Halo para pendengar, kembali lagi di channel Saluran Horor. Untuk cerita kali ini bersumber dari akun Twitter Simple Man. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Baiklah. Kalau kamu masih di sini, jangan pernah matikan layar sebelum cerita ini berhenti. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja. Ini dia ceritanya. Desa itu tidak muncul di peta. Bukan karena tidak ada, tapi karena memang sengaja tidak pernah disebutkan secara jelas. Letaknya jauh dari jalan besar. Untuk sampai ke sana, harus melewati jalan tanah, lalu menyusuri hutan, dan menyeberangi sungai kecil yang airnya selalu terlihat keruh. Saat Bayu pertama kali tiba, hari masih siang. Desa itu terlihat rapi. Terlalu rapi untuk ukuran desa terpencil. Rumah-rumah kayu berdiri sejajar, halaman bersih, tidak ada sampah berserakan, tidak ada jemuran pakaian. Bayu sempat berpikir, mungkin warga di sini memang disiplin. Tapi ada satu hal yang terasa janggal sejak awal. Desa itu terlalu tenang. Tidak terdengar suara anak-anak bermain, tidak ada suara radio, tidak ada televisi menyala. Bahkan suara ayam pun jarang terdengar. Beberapa warga terlihat beraktivitas. Mereka ramah, tersenyum, menyapa seperlunya. Tapi setiap kali Bayu mencoba bertanya lebih jauh, jawaban mereka selalu pendek. Seolah-olah ada topik tertentu yang tidak boleh dibicarakan terlalu lama. Sore hari, matahari mulai turun. Bayu memperhatikan satu kebiasaan aneh. Satu persatu rumah mulai menutup pintu bahkan sebelum azan maghrib terdengar. Jalan desa yang tadinya sepi, sekarang benar-benar kosong. Bayu sempat bertanya pada seorang bapak tua yang sedang menutup jendela rumahnya. "Pak, memang kalau malam desanya selalu sepi begini?" Bapak itu berhenti sejenak, menatap Bayu. Tatapannya datar. Lalu ia menjawab pelan, "Kalau sudah malam, lebih baik jangan kemana-mana." Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita tambahan. Bapak itu langsung masuk ke rumah dan menutup pintu rapat. Bayu berdiri beberapa detik di sana, merasa seperti baru saja ditegur, tanpa tahu kesalahannya apa. Malam mulai turun, lampu-lampu rumah tidak banyak yang menyala. Dan di saat itulah, Bayu sadar satu hal. Di desa ini, malam bukan waktunya untuk mencari tahu. Malam itu datang lebih cepat dari yang Bayu kira. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi suasana desa sudah seperti tengah malam. Angin hampir tidak terasa. Daun-daun pohon diam. Tidak ada suara jangkrik seperti di desa pada umumnya. Bayu dan teman-temannya berada di dalam rumah yang mereka tempati sementara. Rumah itu sederhana. Dinding kayu, lampu redup, dan jendela yang sejak sore sudah ditutup rapat oleh warga. Salah satu dari mereka sempat bertanya, "Emang kenapa sih desanya sepi banget?" Tidak ada yang menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena memang tidak ada yang tahu jawabannya. Menjelang maghrib, seorang warga datang ke rumah itu. Ia tidak masuk, hanya berdiri di depan pintu. Suaranya pelan, hampir seperti mengingatkan, "Malam ini jangan keluar, jangan ribut, dan kalau dengar apapun, cukup diam di dalam." Setelah mengatakan itu, orang tersebut langsung pergi.
tidak menunggu pertanyaan, tidak menjelaskan apapun. Bayu merasa peringatan itu terdengar berlebihan. Tapi ada sesuatu di cara orang itu berbicara yang membuatnya tidak berani menyepelekan. Malam semakin larut. Jam di dinding berjalan lambat. Detik demi detik terasa panjang. Sekitar pukul 11, Bayu menyadari satu hal yang cukup mengganggu. Tidak ada satupun lampu rumah warga yang terang. Semua lampu hanya menyala redup, seolah-olah takut terlihat dari kejauhan. Bayu mendekat ke jendela, mengintip sedikit. Jalan desa kosong, gelap, dan sunyi. Tiba-tiba, ia teringat satu larangan lain yang sempat ia dengar siang tadi. Larangan yang awalnya ia anggap sepele. Kalau malam satu suro, jangan lihat ke arah hutan. Bayu tidak tahu kenapa, tapi setelah mengingat itu, ia justru merasa ingin tahu. Hutan itu gelap, lebat, dan berdiri tidak jauh dari batas desa. Bayu menahan diri untuk tidak melihat ke sana. Jam menunjukkan pukul 12, dan tepat setelah jarum jam bertemu di angka itu, sesuatu terdengar. Awalnya sangat pelan, hampir seperti angin. Tapi perlahan suara itu menjadi jelas. Bukan suara binatang, bukan suara manusia berbicara, melainkan irama. Teratur, pelan, dan terasa asing. Bayu menelan ludah, karena ia tahu satu hal pasti. Suara itu bukan berasal dari desa. Suara itu tidak langsung jelas. Ia datang perlahan, seolah tidak ingin disadari. Awalnya hanya dentingan samar, nada rendah, terputus-putus. Bayu berdiri diam. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara. Bukan karena sepakat, tapi karena tubuh mereka seperti menolak bergerak. Irama itu kembali terdengar. Kali ini lebih rapih, lebih teratur. Bukan suara alam, bukan pula suara manusia biasa. Bayu pernah mendengar suara seperti ini sebelumnya. Bukan secara langsung, tapi dari cerita, dari rekaman, dari kisah-kisah yang dulu ia anggap hanya mitos. Gamelan. Bukan gamelan yang ramai, bukan yang biasa terdengar di acara desa, tapi gamelan pelan, dalam, seperti dimainkan dengan jarak jauh. Salah satu temannya berbisik pelan, "Hear that?" Tidak ada yang menjawab, karena semua sudah mendengarnya. Yang membuat Bayu tidak nyaman bukan hanya suaranya, tapi arahnya. Irama itu tidak datang dari jalan desa, bukan dari rumah warga, melainkan dari sisi gelap yang sejak tadi ia coba hindari. Hutan. Bayu menelan ludah. Larangan itu kembali teringang di kepalanya. Kalau malam satu suro, jangan lihat ke arah hutan. Ia berdiri membelakangi jendela, berusaha tidak tergoda. Tapi suara itu seperti tahu. Semakin ia menahan diri, semakin jelas bunyinya. Nada demi nada tersusun rapi. Terlalu rapi untuk sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bayu mulai merasa udara di dalam rumah berubah. Bukan lebih dingin, tapi lebih berat. Seperti ada tekanan yang menekan dada secara perlahan. Ia duduk, menarik nafas panjang, berusaha tenang. Jam dinding masih berdetak, tapi terdengar lebih pelan dari biasanya. Gamelan itu terus berjalan. Tidak mendekat, tidak juga menjauh. Seolah hanya ingin memastikan mereka mendengarnya. Beberapa menit berlalu. Tidak ada apa-apun yang terjadi. Dan justru disitulah rasa takut itu tumbuh. Karena sesuatu yang benar-benar berbahaya tidak selalu datang dengan tergesa. Tiba-tiba, bau asing tercium. Halus, tipis. Bayu mencium udara. Bukan bau tanah, bukan bau kayu. Ia mengenali bau itu. Kemenyan. Bau itu tidak berasal dari dalam rumah, melainkan dari luar, masuk perlahan,
melalui celah-celah kayu. Salah satu dari mereka menutup hidung, yang lain hanya menunduk. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berkomentar, karena semua tahu ini bukan sesuatu yang seharusnya ada. Gamelan itu lalu berhenti, bukan memudar, bukan menghilang pelan, tapi berhenti seketika. Keheningan yang tersisa terasa jauh lebih menekan daripada suara sebelumnya. Bayu menahan nafas. Detik berjalan, tidak ada apa-apun. Ia mulai berpikir mungkin semuanya sudah selesai. Namun tepat saat ia berpikir seperti itu, terdengar suara lain. Bukan gamelan, bukan angin, melainkan suara gesekan kain. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang melangkah perlahan di tanah basah. Suara itu datang dari arah yang sama, hutan. Bayu memejamkan mata. Ia tidak ingin melihat, tidak ingin memastikan, karena ia tahu begitu ia melihat ke sana, tidak ada jalan kembali. Bayu masih menunduk. Ia tidak melihat ke jendela. Namun, dari cara temannya berdiri kaku, ia tahu sesuatu sedang berdiri di luar sana. Suara napas itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. Bukan napas orang kelelahan, tapi napas yang teratur, seolah sedang menahan diri. Temannya yang tadi mengintip mundur satu langkah, kakinya gemetar. Ada orang, ucapnya lirih. Bayu menutup mata lebih erat. Ia ingat larangan itu dengan jelas. Jangan keluar, jangan ribut, dan kalau dengar apapun, diam di dalam. Namun satu larangan lain terlintas di kepalanya. Jangan lihat ke arah hutan. Dan justru itulah yang telah dilanggar. Perlahan, tirai jendela terbuka sedikit. Bukan ditarik dari dalam, tapi dari luar. Celah kecil itu cukup untuk memperlihatkan bayangan. Bayangan sosok perempuan. Diam, tegak. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Ia tidak bergerak, tidak mengetuk, tidak masuk, hanya berdiri. Gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Irama itu seperti mengiringi keberadaannya. Salah satu dari mereka tanpa sadar berucap, "Penari." Dan tepat setelah kata itu terucap, sosok di luar bergerak. Bukan melangkah, tapi bergeser pelan. Tangannya terangkat, jarinya lentik, gerakannya halus. Ia menari, bukan tarian cepat, bukan tarian kasar, tapi tarian yang pelan, tertata, dan terasa salah. Bayu akhirnya membuka mata. Sedikit, hanya cukup untuk melihat bayangan di lantai. Gerakannya nyata, bukan ilusi, bukan bayangan pohon. Dan saat itulah, ia sadar satu hal. Ini bukan pertunjukan, ini undangan. Tiba-tiba, temannya yang mengintip tadi jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, matanya kosong. Gamelan berhenti. Sosok itu tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanya bau kemenyan dan kesunyian yang menekan. Bayu menahan napas. Karena ia tahu sesuatu telah dimulai. Tidak ada yang tidur setelah itu. Temannya yang jatuh tidak berbicara. Hanya menatap satu titik tanpa berkedip. Beberapa kali ia bergumam pelan, bahasa yang mereka tidak pahami. Menjelang subuh, warga datang. Wajah mereka tegang, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Ada yang lihat ya?" Tidak ada yang menjawab, tapi pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Teman Bayu dibawa keluar rumah. Ia tidak melawan, tidak juga sadar.
Saat melewati pintu, ia menoleh ke arah hutan dan tersenyum. Bayu merinding. Hari itu mereka diminta segera meninggalkan desa. Tanpa penjelasan panjang, tanpa cerita, hanya satu kalimat yang diulang. Yang penting, kalian masih bisa pulang. Beberapa hari setelahnya, teman mereka jatuh sakit. Tubuhnya melemah, pikirannya kosong. Ia sering menggerakkan tangannya sendiri. Lentik, pelan, seperti menghafal tarian yang tidak pernah dia pelajari. Bayu tidak pernah kembali ke desa itu. Tidak pernah mencari tahu lebih jauh. Karena ia sadar, tidak semua pengalaman perlu dijelaskan. Dan tidak semua larangan dibuat tanpa alasan. Terutama pada malam satu suro. Nah, itu dia kengerian dari kisah Malam Satu Suro di Desa Penari. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kamu dengar suara lain setelah ini, tolong jangan salahkan kami. Sekian.